Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka. Dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi ikut-ikutan orang Salafi Wahabi yang menuduh orang tua Rasul kafir hanya karena ada satu riwayat, yang riwayat ini pun riwayatnya itu bertolak belakang dengan riwayat yang lain yang lebih sahih, yang menjelaskan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada dalam neraka. Ini haditsnya hadits yang muttarib, hadits yang goncang, dan cuma riwayat Imam Muslim saja yang seperti ini. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain yang lebih sahih, di antara riwayat Imam Abi Daud, tidak menyertakan lafaz inna abi, tidak ada. Jadi jangan sampai menuduh bapaknya Rasulullah atau orang tuanya Rasul itu kafir, karena buktinya ibunda Rasul saja mengerti tentang Islam, masih menjalankan Islam, tapi Islam ala Nabiullah Ibrahim, karena orang-orang Bakkah pada saat itu mereka mengenal syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dinu abikal barri Ibrahimi. Kalau memang orang tua Rasul difitnah sebagai orang yang kafir, maka kalimat haditsnya ini belum selesai. Wallahi anhaka anil asnami alla tuwaliha ma'al aqwami. Maka demi Allah, kata ibunda Rasul, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Barangkali dengan kebaikan itu pada saat kita melakukannya kita ikhlas, maka itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Betul? Karena ternyata ada sebuah keterangan, rubba amalin saghirin tukabbirhun niyyah, betapa banyak amal yang kecil tapi bernilai besar karena bagusnya niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghirhun niyyah, dan betapa banyak amal yang besar, berat, susah payah, banyak tapi tidak bernilai atau nilainya kecil karena buruknya niat. Sehingga ada dalam sebuah riwayat pengen Rasul mengatakan, kadang niyatul muslim khairun min amali, kadang niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kadang maksudnya ada dalam beberapa hal ketika kita melakukan amal kebaikan, ibadah, tapi didasari dengan riya, disertai dengan ujub, merasa lebih hebat daripada orang lain, bangga diri, ataupun sum'ah, mengharapkan pujian dari orang lain. Minimal kalau sekarang nggak melalui omongan, melalui jempol. Paham? Jempling. Kan sekarang kalau kita bikin status, kalau banyak yang like ngasih jempol, kitanya senang, betul? Kalau nggak ada yang jempol, kemudian kita malas untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Membuat status, wahai saudaraku, sesungguhnya bersedekah itu adalah kebaikan, pahalanya akan dilipat gandakan. Marilah kita bersedekah. Kalau yang ngasih jempolnya banyak, senang, bikin lagi status lagi. Tapi kalau yang ngasih jempolnya sedikit, malas mengajak orang pada kebaikan lagi, bikin status ajakan dalam kebaikan. Banyak orang yang seperti itu. Maka jika kita memang ikhlas, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu seperti tahu? Ikhlas itu seperti bagaimana maksudnya? Coba kalau kita pas hari libur pergi ke mall. Biasanya kalau di sini ibu-ibu kan senangnya ke mall, semangat banget kalau ke mall, walaupun tawaf lebih daripada 7 kali itu, mall dikelilingi lebih daripada 7 kali, tawaf ya. Tapi ternyata kalau diajak ke pengajian, banyak yang males-malesan, aduh jauh, aduh ini lain sebagainya, walaupun pakai kendaraan. Tapi di mall itu kalau diukur pakai ukuran tuh ya, itu bisa berapa kilo itu, muter lagi, gak ada bosan-bosannya. Ketemu dengan tukang dagang itu lagi, dengan orang itu lagi, barangnya itu lagi, tapi itu senang saja tuh, senang saja gitu. Itu pekok dasar. Banyak ternyata banyak ibadah yang dilandasi karena sum'ah, ingin pujian dari orang lain, ataupun dilandasi dengan riya.
atau memang dilandasi karena ujub dan sebagainya. Sehingga amal ibadah yang besar sekalipun, contoh pada saat Idul Fitri, saat Idul Fitri ikut ke masjid sholat id, ceklek sholat id di masjid anu, hapus, sudah hilang tuh ya. Kemudian pas sodakoh, fotoin dong, fotoin, serah terima, ceklek, sedang berbagi, upload, hari ini Jumat berkah, berbagi sedekah, waduh. Mudah-mudahan Allah memberikanku keberkahan dalam rezeki. Hilang sesuami-suaminya. Mau enggak? Awas, hati-hati. Yuk kita benahi niatan kita supaya tidak salah. Jangan kita sepelekan kebaikan sekecil apapun, mungkin saat itu sedang ikhlas. Dan jangan kita sepelekan keburukan sekecil apapun, barangkali itu akan menjadi beban, akan menjadi penghalang bagi kita kelak untuk mencapai surganya Allah, mencapai ridhonya Allah. Barangkali keburukan itu justru yang akan menghalangi kita untuk bisa menggapai rahmatnya Allah. Bisa. Ketika seharusnya kita mendapatkan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita pernah menyakiti hati orang lain. Kemudian pada saat menyakiti tersebut, dia terdiam, tidak membalas. Karena jangan kau takut ketika kau memukul orang, tapi orang itu membalasmu dengan pukulan yang serupa. Tapi takutlah ketika engkau menyakiti orang lain, orang itu terdiam, kemudian dalam diamnya Allah menggenggam bahasa hatinya, maka Allah akan mengijabah. Bahkan kata Rasul, walau kana kafiran, walaupun orang kafir sekalipun disakiti, dizalimi, doanya mustajabah. Maka Islam tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain, bahkan orang non muslim sekalipun. Jangan mentang-mentang kita orang muslim seenaknya kita menyakiti orang lain. Islam ini rahmatan lil alamin. Rasul diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Ketika ibunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, umur Rasul pada saat itu sedang berumur 5 tahun. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab Dalailin Nubuwah juz kedua. Ada Dalailin Nubuwah karya Imam Abu Nuaim 2 juz, ada juga Dalailin Nubuwah karya Imam Baihaqi 9 jilid. Ini di dalam kitab Dalailin Nubuwah karya Imam Abu Nuaim di jilid kedua. Ketika baginda Rasul berumur 5 tahun, ibunya sakit parah. Dalam pembaringannya ibunya berkata, baraka fikallahu min ghulamin yabnal ladhi min haumatil haimami faudi ghodata darbi bisihami bimi'atin min ibilin siwami. Semoga keberkahan tercurah untukmu wahai anakku, anakku yang terlepas, yang selamat dari tebasan pedang, karena lahir pada saat bersamaan dengan invasi Raja Abrahah dari Yaman ke Bakkah, tapi baru sampai ke Muzdalifah dihancurkan, diluluh lantakan, bahkan gajah-gajahnya melawan, pergi meninggalkan mereka. Mereka kemudian manusianya dihantam, dilempari dengan batu-batu yang panas oleh burung ababil. Maka sampai sekarang kalau kita melaksanakan ibadah haji, ngambil batu untuk melempar jumrohnya di Muzdalifah. Gak boleh ibu dari Indonesia, saya mah mekal dari Indonesia saja, yang gede-gede segede gini, batu split, batu koral gede-gede. Kenapa? Biar afdol bawa dari Indonesia, dan yang gede sekalian. Supaya apa? Melempar setannya biar benjol katanya. Masih kurang, tambah batu baterai. Yang nggak bisa begitu. Tetap disyariatkannya di sana ngambil batu kerikilnya di Muzdalifah. Sampai-sampai ada orang pada saat melempar jumroh sekaligus batunya 7-7-nya atau 21 dilemparkan semuanya. Gak boleh seperti itu. Masih kurang juga, sendal dilempar. Saking kesel sama setan katanya begitu, dilempar sendalnya, buak, sampai ngelos ke seberang sana. Balik lagi, blot. Ada tulisannya, bersama setan jangan saling lempar.
Repot kalau begitu caranya. Bahkan harus ngaji supaya paham dalam bab ibadah tidak terjadi pembatalan atas ibadah kita. Jangan sampai ya. Tadi sampai mana sih? Sebelumnya tentang cerita ibunya Rasul. Ini nguji, padahal kalau benar ada yang bisa jawabnya dikasih duit. Ternyata orang mudeng, walaupun ngerekam tetap lupa. Kalau urusan ilmu lupa terus, tapi kalau urusan duit, gajian suami nggak pernah lupa. Tanggal 25 atau tanggal 29 begitu, datang dari pekerjaan langsung, mana slip gajinya, begitu kan? Mana slip gajinya? Kasih Pak slip gajinya doang, nih slip gaji, duitnya nggak usah. Masya Allah, nggak apa-apa duitnya nggak usah, tawang ATM-nya juga dipegang sama ibu ya Bu. Ibunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, baraka fikallahu min ghulamin, semoga keberkahan Allah tercurah kepadamu hai anakku, yang ternyata terlepas dari tebasan pedang, dari kematian, karena memang baginda Rasul dilahirkan bersamaan dengan invasi Raja Abrahah ke Bakkah, tapi ternyata baru sampai Muzdalifah mereka hancur luluh lantak. Bimalikil faudi, ataupun mohon maaf, barakafik Allah min ghulamin yabnal ladzi min haumatil haimami bi'aunil malikil min'ami naja bi'aunil malikil min'ami, yang engkau selamat dengan kuasanya Allah, dengan pertolongan Allah yang maha kuasa dan maha pemberi nikmat. Faudi ghadatat darbi bisihami bimi'atin min ibilin siwami, yang kemudian kakekmu menebus kematianmu itu dengan 100 ekor unta yang gemuk. Kakekmu kemudian berkurban, kemudian memotong, menyembelih 100 ekor unta yang gemuk dengan tujuan untuk membayar atau menebus kematianmu, sehingga engkau bisa selamat oleh Allah pada saat kelahiranmu, padahal bertepatan dengan invasi Raja Abrahah. Jadi dalam riwayat ini ditunjukkan bahwa kakeknya baginda Rasul muludan dengan mengeluarkan biaya berupa unta yang sangat gemuk sebanyak 100 unta. Kalau sekarang nih dikonversikan, satu unta yang gemuk itu samalah dengan satu sapi limosin, kurang lebih harganya berapa? 30 juta. Kalau saja satu unta yang gemuk itu harganya 30 juta, zaman sekarang nih, zaman now, dikali 100 berarti berapa? 3 miliar. Kira-kira orang sini ada nggak yang muludan ngeluarin duit 3 miliar? Ada nggak? Sekarang ini berapa yang keluar dananya? Panitia berapa? Dana yang terkumpul yang dikeluarkan malam ini untuk acara ini berapa malam ini? Panitia yang tahu, bocoran. Akeh pisan. Ada 50 juta? Lebih? 60 juta? Ada 60 juta? Kira-kira malam ini ternyata biaya untuk acara ini 60 juta. Ngomong-ngomong, bagian saya berapa? Saya tidak minta, nunggu dikasih. Tapi nggak usah, jangan ngasih ke saya. Tidak usah saya dikasih. Cukup berikan hadiah untuk istri saya. Foto bahaya. Nah, yang penting mah ngaji. Yang penting ngaji, karena niatnya juga ngaji. Sudah, dilanjutkan. Bimiatin min ibilin siwami, engkau ditebus dengan 100 ekor unta yang gemuk oleh kakekmu. Jadi kakeknya Rasulullah mensyukuri nikmat kelahiran baginda Rasul, tasyakkur bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memotong 100 ekor
unta, kurang lebih kalau uang zaman sekarang adalah 3 miliar rupiah. Kemudian in sahha ma absartu fil manami, jika benar apa yang kulihat di dalam mimpiku. Apa maksud dari Ibunda Aminah? Karena setiap malam selama mengandung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam mimpinya selalu didatangi oleh ruh-ruh para nabi dan rasul terdahulu. Setiap malam arwah para nabi dan rasul bergantian di dalam mimpinya mendatangi Ibunda Aminah, memberikan kabar, wahai Aminah, sesungguhnya engkau sedang mengandung manusia paling agung, kekasihnya Allah, penutup dari para nabi dan rasul. Kelak dia akan menjadi penutup para nabi dan rasul, maka jagalah dia, jagalah dia, jagalah dia. Selalu para nabi dan rasul berkata demikian, memberitahukan bahwa janin yang dikandung oleh Ibunda Aminah adalah manusia yang sangat agung. In sahama absartu fil manami fa anta tab'atsu ilal anami, jika memang benar apa yang kulihat di dalam mimpiku, berita dari arwah para nabi dan rasul terdahulu, maka engkau kelak akan menjadi utusan Allah bagi seluruh alam semesta. Tab'atu min indil jalali wal ikrami, engkau diutus dari Allah yang maha agung, yang maha mulia. Tab'atu bil hilli wa fil harami, engkau akan diutus di tanah halal dan tanah haramnya Allah, bukan cuma di satu negara tapi juga untuk seluruh alam semesta. Tab'atu bit tahqiqi wa bil islami, engkau diutus dengan membawa kebenaran dan Islam. Ternyata Ibunda Rasul mengerti dengan istilah Islam, Islam yang mana? Sedangkan saat itu baginda Rasul masih berumur 5 tahun. Dinu abikal barri Ibrahimi, yaitu agama bapak moyangmu yang baik, yakni Ibrahim. Agama bapakmu yang baik yang bernama Ibrahim. Kok kenapa di dalam hadis ada kata dinu abika, bapakmu, menggunakan lafaz abika, bapakmu kepada baginda Rasul, tapi yang dimaksud adalah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim. Kok bukan Sayyidina Abdullah? Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab lafaz abi dan ummi belum tentu orang tua kandung, karena buktinya anak-anak remaja sekarang belum menikah, sekarang sudah panggil abi dan ummi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu ya, begitu ya. Kelihatan nih. Gaya nanti abi umi, pas di rumah manggil ibunya mak, begitu kan? Aduh, cobalah jangan sampai membuat sebuah lorong untuk menuju kemaksiatan. Daripada bermaksiat, lebih baik sholawat, betul? Kita selesaikan dulu, nanti kita sholawat setelah ini, kita beri sholawat setelah ini, tapi selesaikan dulu hadisnya. Dinu abikal barri Ibrahimi, maka maksud saya jangan sampai ikut-ikutan orang Salafi Wahabi yang menuduh orang tua Rasul kafir hanya karena ada satu riwayat, yang riwayat ini pun riwayatnya itu bertolak belakang dengan riwayat yang lain yang lebih sahih, yang menjelaskan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada dalam neraka. Ini haditsnya hadits yang muttarib, hadits yang goncang, dan cuma riwayat Imam Muslim saja yang seperti ini. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain yang lebih sahih, di antara riwayat Imam Abi Daud, tidak menyertakan lafaz inna abi, tidak ada. Jadi jangan sampai menuduh bapaknya Rasulullah atau orang tuanya Rasul itu kafir, karena buktinya ibunda Rasul saja mengerti tentang Islam, masih menjalankan Islam, tapi Islam ala Nabiullah Ibrahim. Karena orang-orang Bakkah pada saat itu mereka mengenal syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dinu abikal barri Ibrahimi, kalau memang orang tua Rasul difitnah sebagai orang yang kafir, maka kalimat haditsnya ini belum selesai. Wallahi anhaka anil asnami alla tuwaliha ma'al aqwami, maka demi Allah, kata ibunda Rasul, aku melarangmu menyembah berhala, janganlah engkau bersama kaummu ta'alluq kepada berhala, jangan. Wallahi anhaka anil asnami alla tuwaliha ma'al aqwami, jangan engkau condong
kepada berhala seperti kaum-kaummu bersama kaummu yang saat ini jahil mereka menjadi kafir karena menyembah berhala. Jangan. Ini pesannya Ibu Rasul kepada baginda Rasul ketika masih berumur 5 tahun, terdapat di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Abu Nuaim juz kedua, bukan Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi yang 9 jilid, bukan. Maka daripada kita membuat lorong untuk maksiat, lebih baik kita bersolawat. Siap? Setuju? Setuju?